warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan uji kompetensi semester 3, yaitu pada sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama ada mengidentifikasi 10 tokoh pra-Islam. 10 tokoh pra-Islam itu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, terus Mus'ab bin Umair, terus ada Zaid bin Haritsah, terus ada Ja'far bin Abu Thalib, terus Husain bin Ali, Sa'ad bin Mu'az, terus ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kedua, mengidentifikasi situasi dan kondisi masa pra-Islam. Situasi dan kondisi masa pra-Islam. Pada masa itu masyarakat pra-Islam sedang dilanda dengan sebutan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Masyarakat Arab pada saat itu menyembah keyakinan, menyembah berhala, atau sering berjudi, minum khamar, dan masih adanya perbudakan di mana-mana. Serta pada zaman itu ketika ada anak perempuan itu harus dikubur secara hidup-hidup. Terus yang ketiga, menjelaskan biografi Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di Mekah. Bapaknya itu meninggal ketika beliau berusia 2 bulan di kandungan, dan ibunya meninggal ketika ia berusia 6 tahun. Terus ia kemudian diasuh oleh kakeknya sampai kakeknya itu meninggal. Kemudian dia diasuh oleh pamannya. Selanjutnya, Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang pertama itu Abu Bakar. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi. Artinya Abu Bakar itu lebih muda 3 tahun dibandingkan Rasulullah SAW. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu berasal dari suku Adi. Nama lengkapnya itu Umar bin Khattab bin Nufail. Ia lahir 4 tahun sebelum Rasulullah SAW. Selanjutnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nama lengkapnya itu Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Ia masuk Islam itu atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Dia masuk Islam itu saat usia 30 tahun. Selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu putra paman terdekat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Ia dilahirkan sebelum 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Selanjutnya, menjelaskan situasi dan kondisi masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Situasi pada masa Nabi itu pada masa awal mula penyebaran Islam. Pada masa awal penyebaran Islam itu awal mula dilakukan secara sembunyi-sembunyi, lalu akhirnya dilakukan secara terang-terangan. Pada masa itu Nabi Muhammad sering mendapatkan cacian maupun ejekan atau tanggapan yang tidak baik dari kaum kafir Quraisy. Tapi adanya hal tersebut Rasulullah SAW itu tidak mudah menyerah dan terus bersabar dan terus berusaha untuk menyebarluaskan agama Islam. Selanjutnya itu
kondisi pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini itu ada 8 peristiwa dakwah Islam, terus ada perang dan ada banyak diplomasi. Terus yang kelima, mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, masing-masing 8 peristiwa tentang dakwah Islam, peperangan, diplomasi, dan lain-lain. Khulafa yang pertama itu tadi sudah ya dijelaskan, itu ada 8 diplomasi dan perang dan 8 peristiwa dakwah Islam. Selanjutnya, menunjukkan keteladanan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, minimal 5 buah. Nabi Muhammad SAW itu nabi yang memiliki sifat jujur, terus dapat dipercaya, terus cerdas, lemah lembut, penyabar, pekerja, terus tidak mudah, tidak pantang menyerah, terus berani dalam hal kebaikan, terus tidak patah semangat ketika dicaci maki, terus penyabar, serta dapat dipercaya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki sifat lembut, jujur, terus sabar juga, sabar dan gigih dalam membela Islam. Selanjutnya ada Umar itu pemberani, bertekad kuat, dan Umar itu memiliki sikap yang tegas. Selanjutnya Utsman bin Affan itu cerdas, terus dermawan, terus sederhana dan tidak berlebihan. Terus Ali bin Abi Thalib itu memiliki sikap cerdas, adil, dan berani. Selanjutnya menunjukkan 3 kisah teladan terkait Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Kisah Nabi Muhammad SAW itu ada pada ketika itu Nabi Muhammad memberi makan seorang pengemis, yang pengemis itu pernah mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi Nabi Muhammad itu masih mau memberikan makan, masih mau menolong pengemis itu, sedangkan Nabi Muhammad itu pernah dicaci maki. Nah, sikap tersebut merupakan sikap yang baik dan perlu dicontoh, karena Nabi Muhammad SAW itu tidak memiliki rasa dendam dan ikhlas terhadap membantu sesama. Umar bin Khattab itu terkenal dengan kesederhanaannya. Beliau itu selalu memikirkan umat-umatnya yang sedang kesusahan. Misalnya ada umatnya yang sedang kelaparan, itu beliau selalu mengelilingi umat-umatnya ada yang kekurangan atau tidak mengenai makanan itu. Nah, ketika ada yang kekurangan itu, beliau langsung membantunya. Selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib itu pernah memberikan sebuah roti kepada kaum duafa, padahal beliau itu belum makan, belum minum, dan roti itu rencananya akan dimakan bersama istri dan anak-anaknya. Nah, tetapi ketika Ali bin Abi Thalib itu melihat kaum duafa yang sedang kelaparan, beliau itu rela memberikan rotinya kepada kaum duafa itu, dan akhirnya Ali bin Abi Thalib itu hanya minum saja, tidak jadi makan roti itu, karena akhirnya diberikan kepada kaum duafa. Yang selanjutnya menunjukkan 3 ibrah sejarah Islam masa awal Islam Khulafaur Rasyidin. Ibrahnya itu yang pertama memberikan pesan
pesan supaya kita itu sadar bahwa perjuangan pada zaman dahulu itu untuk menyebarkan Islam, memerdekakan umat Islam itu sangatlah susah. Nah, pada zaman sekarang kan kita sudah enak, sudah mudah, beribadah pun sudah enak gitu, tidak seperti dahulu. Beribadah itu selalu ada yang menentang dan mencela. Terus yang ibrah yang kedua itu sifat Nabi Muhammad dan khalifah itu tidak memiliki sifat yang pantang menyerah dan terus menerus maju dan terus belajar untuk mengembangkan agama Islam. Nah, ibrah yang ketiga Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin itu dalam menyelesaikan suatu masalah itu selalu menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat supaya tidak ada kesalahpahaman dalam mengambil suatu keputusan.